Perkenalkan, nama saya Cecilia Juliana Warabai, kelas reguler 2 angkatan 2022 program studi ilmu pemerintahan. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari soal yang berikut. Soal yang pertama, pemerintahan secara luas dan sempit. Pemerintahan secara luas adalah segala urusan yang dilakukan oleh negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyatnya dan kepentingan negaranya sendiri. Secara sempit adalah sekelompok orang yang ada di dalam sistem kelembagaan eksekutif yang memiliki fungsi dan tanggung jawab dalam mencapai tujuan negara yang terdapat dalam Undang-Undang 1945. Nomor 2, jelaskan mengapa pemerintahan dikatakan sebagai kebutuhan. Pemerintahan dikatakan sebagai kebutuhan karena fungsi utama pemerintahan adalah untuk memberikan pelayanan yang terbaik untuk memenuhi kebutuhan manusia maupun masyarakat dari berbagai sektor, dan juga masyarakat pun tidak dapat berdiri sendiri untuk memenuhi kebutuhan tanpa adanya pemerintahan agar memberikan pelayanan yang baik. Nomor 3, mengapa pemerintahan dikatakan sebagai ilmu pengetahuan? Pemerintahan dikatakan sebagai ilmu pengetahuan karena pemerintahan memiliki objek baik material maupun formal dan bersifat universal atau umum, yang dimana memiliki manfaat untuk kesejahteraan masyarakat. Nomor 4, jelaskan pengertian kekuasaan dan sumber-sumber kekuasaan. Kekuasaan adalah kemampuan seseorang untuk memengaruhi orang lain agar melakukan tindakan yang dikehendaki atau diperintahkan. Sumber kekuasaan yang pertama, kekuasaan legitimasi. Kekuasaan ini bersumber pada jabatan yang dipegang oleh pemimpin, yang dimana semakin tinggi posisi seorang pemimpin, maka semakin besar kekuasaan legitimasinya. Berikut kekuasaan keahlian. Kekuasaan ini dilihat dari keahlian pengetahuan yang dimiliki seorang pemimpin yang diwujudkan lewat rasa hormat dan pengaruhnya terhadap orang lain. Yang ketiga, kekuasaan penghargaan. Kekuasaan ini dapat atas kemampuan untuk menyediakan penghargaan bagi orang lain, misalnya gaji, promosi, atau penghargaan. Maka dari itu, kekuasaan ini sangat tergantung pada seseorang yang mempunyai sumber untuk menghargai pemberian tersebut. Yang keempat, kekuasaan referensi. Kekuasaan ini terdapat pada sifat-sifat pribadi dari seorang pemimpin, yang dimana seorang pemimpin yang tinggi kekuasaan referensinya pada umumnya akan disenangi atau dikagumi oleh orang lain karena kepribadiannya. Yang kelima, kekuasaan paksaan. Biasanya kekuasaan ini memerlukan perilaku yang kuat agar menjadi produktif, maka kekuasaan yang dimiliki pemimpin dapat dipergunakan memotivasi bawahan untuk menghindari hukuman atau hal-hal lain dengan cara mengikuti apa yang dikatakan pimpinan. Yang kelima, manfaat dan tujuan mempelajari ilmu pemerintahan dalam kehidupan bermasyarakat. Manfaatnya agar kita mampu untuk ikut berperan serta dalam penyelenggaraan pemerintahan dan menjaga suatu ketertiban di dalam masyarakat untuk menjalin kehidupan secara baik. Dan juga tujuannya agar menjalin kerjasama dengan lembaga pemerintahan dan swasta yang ada di dalam maupun di luar negeri dan berorientasi pada upaya untuk membangun daya saing di nasional maupun internasional. Terima kasih.